Pernah dengar nggak hadis ini? Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, wa Ramadan syahru ummati. Bulan Rajab itu bulannya Allah. Maka Rajab itu dianggap nama Allah oleh sebagian ulama. Sya'ban bulanku, sedangkan Ramadan bulan umatku. Ini hadis telah diteliti, hadis dhaif jiddan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Syekhuna TV, saluran yang menghadirkan keindahan akhlak dan ilmu untuk umat dengan penuh cinta dan dedikasi. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar dakwah ini terus tersebar luas. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Bapak, saudara yang melakukan Allah, kita masuk ke pekan pertama dari bulan Rajab. Setiap masuk bulan Rajab, ada orang yang rajin beramal, tapi juga ada yang rajin menyalahkan amalan. Setiap masuk bulan Rajab, muncul kubu-kubu dalam umat Islam. Akhirnya, bukannya mempersiapkan diri untuk tawajjuh ilallah, mempersiapkan diri menghadap kepada Allah, yang terjadi adalah salah menyalahkan. Dan yang sering jadi tumbal itu, guru, ustadz, kiai, buya, syekh, untuk menjelaskan itu. Tapi tetap saja dalam surat Qaf dikatakan inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Peringatan itu, ilmu itu hanya ngena, hanya sampai kepada orang yang mau alqa sam'a, yang mau mendengar. Kalau enggak mau dengar, enggak akan dapat ilmu. Ini gimana mau bisa memahami orang yang berbeda, orang yang beda faham ngaji, kita enggak mau dengar. Kita cuma mau dengar orang yang sefaham. Ini awal dari perpecahan umat Islam yang kita lihat. Kalau nggak sefaham dia nggak mau dengar, udah itu ya salam, tidak akan bisa dipertemukan. Lalu di ayat itu dikatakan al-qasam'a, orang yang liman kana lahu qalbun aw al-qasam'a wa huwa syahid, orang yang punya kalbu, yang punya hati, niat yang tulus, mau mendengarkan, wa huwa syahid, dan dia hadir. Maka bapak yang duduk di dalam itu beda makomnya dengan duduk di luar. Orang yang nonton YouTube itu beda dengan orang yang hadir di masjid, meskipun cuma duduk di luar, itu beda makom sudah ya. Kenapa? Karena ayat itu jelas sekali, inna fi dzalika lazikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Coba aja rasain Pak, Bapak duduk di dalam gak berani ngobrol, tapi duduk di luar pasti berani ngobrol. Kalau lagi nonton YouTube sambil tiduran pun berani ngaji, benar nggak? Sedangkan kami ngaji kitab, kalau dengan masyaikh kami dari dahulu itu nggak berani sambil tiduran. Beberapa syekh kita yang ngaji di Saulatiyah di Mekah itu kalau duduk itu diatur sedemikian rupa, nggak seperti hari ini. Tapi ya sudahlah, udah mau datang ke masjid, udah mau dengerin YouTube, itu udah syukur ya. Cuma jangan berguru ke satu orang. Mengenai Rajab, tolong bedakan amalan orang beramal bulan Rajab dengan hadis-hadis mengenai keutamaan bulan Rajab. Itu berbeda. Bulan Rajab itu harus didefinisikan dulu. Bulan Rajab adalah bulan haram. Nah ini satu poin pertama yang mau kita sampaikan. Bulan Rajab itu bulan haram. Kata Nabi SAW tentang Sya'ban. Sya'ban itu bulan yaghfulun nas, yang banyak orang lupa ma baina Rajab wa Ramadan, antara Rajab dan Ramadan. Maksudnya adalah biasanya orang masuk Sya'ban jarang puasa. Biasanya orang puasa cuma Rajab dan Sya'ban. Lalu bolehkah saya berpuasa di bulan Rajab? Ada yang puasa nggak? Puasa bulan Rajab, kalau belajar fikih paling basic saja, maka puasa bulan Rajab masuk kepada puasa bulan haram, syahrul haram. Karena Allah mempunyai 12 bulan, ada 4 bulan yang haram. Berdasarkan ayat tersebut, maka berpuasa di bulan Rajab sama hukumnya dengan berpuasa di bulan haram yang lain. Bulan haram apa aja Pak? Rajab, apalagi? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Jadi bulan Rajab itu terpisah sendiri. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram itu gabung. Tapi Rajab sendiri. Di bulan Rajab ada hari Senin nggak? Ada. Boleh nggak saya puasa hari Senin di bulan Rajab? Boleh ya. Jadi kalau saya puasa bulan Rajab, ahli bid'ah nggak? Ayo, bid'ah nggak? Ya enggak. Kenapa? Jadi kalau ada sahabat kita puasa bulan Rajab, nggak usahlah dibantah dengan flyer-flyer yang tidak dimengerti. Di bulan-bulan itu ada hari Senin dan kita puasa hari Senin dan Kamis. Maka di bulan Rajab apalagi dapat 2 keberkahan. Pertama Seninnya, Kamisnya, yang kedua bulan haramnya. Jadi kalau ada sahabat kita puasa bulan Rajab, nggak usahlah dibantah dengan flyer-flyer yang tidak dimengerti itu. Kan sekarang banyak ya, puasa bulan Rajab bid'ah. Dia nggak bisa bedain. Emang di bulan Rajab nggak ada hari Senin? Emang di bulan Rajab nggak ada puasa bid? Apa di bulan Rajab tidak ada puasa 3 hari setiap bulan? Kata Abu Hurairah, Al-Sani Khalili, kekasihku Rasulullah, hadisnya sahih, mewasiatkan kepadaku untuk 3 hal. Duha 2 rakaat minimal, witir setiap malam sebelum tidur, dan yang terakhir berpuasa salasa ayyam min kulli syahr, 3
3 hari puasa setiap bulan. Itu enggak dilihat mau bulan apa saja. Maka jika ada sahabat kita puasa di bulan Rajab, husnuzon aja. Tapi kita perlu luruskan, orang yang berpuasa di bulan Rajab karena hadis-hadis yang palsu dan dhaif, ini baru bermasalah. Contohnya, jadi dalam bab ini ada seorang imam namanya Abu Muhammad Al-Hasan Al-Khallal. Dia menulis tentang fadlu syahri Rajab. Itu ada beberapa hadis dan semua hadisnya dhaif, bahkan palsu. Itu memang terbukti. Contohnya ini, pernah dengar nggak hadis ini? Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, wa Ramadan syahru ummati. Bulan Rajab itu bulannya Allah. Maka Rajab itu dianggap nama Allah oleh sebagian ulama. Sya'ban bulanku, sedangkan Ramadan bulan umatku. Ini hadis telah diteliti, hadis dhaif jiddan. Apa arti dhaif jiddan? Jadi hadis itu terbagi sahih, hasan, dhaif secara kualitas. Hadis ini paling bawah, dhaif. Dhaif itu banyak pembagiannya, tapi kalau kita pukul rata ada 3 juga. Dhaif biasa, dhaif jiddan, dhaif sekali, udah deket ke maudhu' palsu. Dan yang ketiga, maudhu', hadisnya palsu. Hadis ini dhaif jiddan, berarti udah semi palsu. Ada lagi hadisnya, misalnya gini, man shoma yauman min Rajab, siapa yang berpuasa 1 hari di bulan Rajab, lalu apa? Seakan-akan kana lahu ajru, bagi dia puasa 1000 sanah, 1000 tahun. Ini lebay nggak Pak? Dan itu tertulis di kitab-kitab, tapi kitabnya bukan kitab ahli hadis. Kitab yang banyak menyebutkan ini judulnya Durratun Nasihin. Pernah dengar? Durratun Nasihin. Jadi ada kitab Riyadhus Shalihin, itu pakai Tanbihul Ghafilin, bagus. Tapi yang ini nggak bagus. Durratun Nasihin itu kumpulan dulu waktu kecil kami diajar oleh guru-guru kami, karena mereka bukan ahli hadis juga, ingin memotivasi orang awam, dicarilah kitab, dapatlah Durratun Nasihin. Ternyata kitabnya 70% lebih hadisnya bermasalah. Ada yang sahih betul, ya 10%an lah ada yang sahih, hasan sebagiannya, sisanya 70%an bermasalah. Dan tentang bulan Rajab, saya ingat saya di situ ada 2 bab. Dulu kami hampir hafal semua itu kitab, hampir hafal isinya, maknanya kita hafal semua. Di situ disebutkan apa? Siapa yang puasa 1 hari bulan Rajab, maka Allah jadikan baginya pahala 1000 tahun. Cara cek amal-amal sunnat yang hadisnya bermasalah itu gampang, bahwa pahalanya melebihi Lailatul Qadar. Coba kita lihat, Lailatul Qadar berapa utamanya? 1000 tahun. Ini kalau nggak ngerti hadis, pakai aja kaidah ini. Ngaji hadis itu lama Pak. Kami alhamdulillah Allah izinkan ngaji hadis kepada beberapa syekh yang paling lama orang Indonesia. Jadi ada orang Indonesia pakar hadis. Guru kami Syekh Ali Mustafa Yaqub, imam besar Istiqlal yang lama. Sebelum yang besar yang sekarang, itu beliau imam. Beliau 9 tahun di Jawa, kemudian 9 tahun di Riyadh, Saudi, ngaji kepada ulama-ulama di Saudi dan berguru kepada ulama-ulama yang dahsyat-dahsyat lah ya. Mustafa Al-Azami, bin Baz, banyak. Dan terakhir beliau berguru kepada Syekh Hasan Hitu ya. Guru kami ini itu keras sekali dan sempat viral, tapi orang tidak paham viralnya ini. Beliau ingin menjelaskan bahwa puasa di bulan Rajab, semua hadisnya, hadis yang mana? Hadis tentang keutamaannya itu palsu dan dhaif. 2 aja. Kalau nggak palsu, maudhu, dhaif. Tapi tolong dibedakan. Kalau saya ingin berpuasa bulan Rajab, puasa Seninnya kah, puasa Bidnya, atau saya ingin puasa mutlak, itu boleh-boleh saja. Seperti boleh berpuasa di bulan yang lain. Tapi itu video kan dipotong, jadi nggak disebutkan bagian yang beliau membolehkannya. Kalau nggak ketemu, coba pakai kaidah ini. Apa kaidahnya? Jika ada amalan sunnah yang melebihi pahalanya pahala Lailatul Qadar, pastikan hadisnya dhaif atau palsu. 1 malam Lailatul Qadar sama dengan 1000 bulan. Ini 1 hari bulan Rajab sama dengan 1 tahun atau 1000 tahun. 1000 tahun Pak. Ngalah-ngalahin Lailatul Qadar. Oleh karena itu hadis ini pasti palsu, pasti palsu. Ada lagi puasa Rajabnya disebutkan dalam hadis ya juga Imam Khalal itu ya. Inna fil jannati nahran yuqalu lahu Rajab. Di surga itu ada satu sungai bernama Rajab. Man shoma yawman min Rajab saqahullah min dzalikal ma. Siapa yang berpuasa 1 hari dari bulan Rajab, Allah akan berikan dia air dari sungai Rajab. Kita udah cek Pak, ternyata nggak ada hadis sahih yang menyebutkan ada sungai namanya sungai Rajab. Di surga itu disebutkan bahwa ada sungai, tapi nggak disebutkan namanya Rajab kecuali hadis ini. Karena ini berkaitan dengan akidah, maka hadis ini tidak bisa diterima. Akidah mengenai
mengenai apa? Akidah mengenai surga. Ada, ini baru tentang puasa ya. Yang ketiga mengenai sholat. Ini kita baru lewat malam Jumat pertama. Biasanya di beberapa pesantren, beberapa zawiyah zikir, orang mengamalkan namanya sholat raghaib. Apa arti raghaib? Sholat berharap dapat rahmat Allah Ta'ala. Berapa rakaat? Ba'da maghrib sampai isya 12 rakaat. Setelah kita teliti hadisnya, ternyata sumber hadisnya kita dapatkan dari kitab Imam Salafus Saleh sebenarnya, Imam Abu Talib Al-Makki. Judul kitabnya Qutul Qulub. Qutul Qulub itu artinya makanan qalbu. Lalu kitab itu, hadis yang ada di kitab itu dinukil kembali oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Maka dua imam ini termasuk imam yang rajin mengamalkan salat raghaib. Tapi hadis itu diteliti nanti oleh Imam Subki dan Imam Al-Iraqi. Apa hasilnya? Ternyata hadisnya palsu. Hadisnya apa? Palsu. Oleh karena itu, ahli hadis membid'ahkan salat raghaib, salat antara maghrib dan isya di awal Jumat pekan pertama bulan Rajab. Tapi Imam Abu Talib Al-Makki dan Imam Abu Hamid Al-Ghazali tetap melakukannya. Kenapa mereka tetap melakukannya? Karena mereka menemukan ulama salaf sebelum mereka mengamalkannya. Saya lama memikirkan ini bid'ah atau tidak? Bid'ah atau tidak? Ternyata kita lihat sejarahnya, ini panjang ini sejarahnya. Dulu ada namanya Imam Abu Muhammad Al-Maqdisi menulis kitab mengenai bid'ahnya salat raghaib. Akhirnya terjadi pecah ya di satu masjid di zaman Syekh Ibnu Taimiyah. Dia membubarkan orang lagi salat raghaib dan akhirnya nama Ibnu Taimiyah menjadi hancur, tidak disukai di Damaskus saat itu. Kenapa? Syekh Ibnu Taimiyah meneliti sendiri sebagaimana Al-Maqdisi dan hasilnya sama, hadisnya palsu. Tapi dhaif ataupun palsu, Imam Nawawi yang juga mengatakan ini salatnya batil, tapi dia punya kaedah. Contohnya gini, Imam Nawawi itu nulis kitab Arba'in. Di sini ada Ta'lim Arba'in, 42 hadis, belum ya? Silakan dibuat Pak ya. Khatamlah itu, nanti diijazahkan pakai sanad oleh gurunya kalau bisa. Imam Nawawi mengatakan, saya nulis hadis 42 ini bukan karena keutamaan yang ada di hadis dhaif. Di hadis dhaif dikatakan, man hafiza arba'ina hadisan, siapa yang hafal 40 hadis, maka Allah akan kumpulkan dia bersama para ulama, para nabi di akhirat nanti. Setelah diteliti hadis ini dhaif. Lalu beliau mengatakan, saya tidaklah mengamalkan hadis mengenai keutamaan 40 hadis itu, tapi saya melihat ulama salafus saleh melakukannya, yaitu Imam Ibnul Mubarak menulis kitab Arba'in fil Zuhud, Arba'in fil Jihad, 40 hadis mengenai zuhud ataupun jihad. Maka beliau mengikuti amal ulama salafus saleh. Jadi ini ada rumus Bapak Saudara makanan Allah. Hadisnya dhaif, lemah. Tapi ada ulama salaf yang mengamalkannya bukan karena hadis itu. Maka dalam ilmu fikih kita boleh mengamalkannya tapi ikut ulama salaf, bukan ikut hadis dhaif itu. Itu kaidahnya. Contohnya apa? Saya sering mencontohkan di beberapa tempat. Jika kita punya anak baru lahir, diazankan nggak? Benar, diazankan. Kita cek hadisnya. Hadis riwayat siapa itu? Hadis mengazankan bayi baru lahir, riwayat Imam Al-Hafiz At-Tirmizi, murid terbaik Imam Bukhari. Dalam bab Kitabul Aqiqah dari Sunan Tirmizi disebutkan hadis ini. Anna Rasulullah SAW adzana. Rasulullah SAW mengazankan di telinga al-maulud, anak baru lahir. Kita teliti, ternyata di dalamnya ada rawi yang dhaif, periwayat yang lemah. Lalu apakah otomatis amal dengan hadis ini tidak boleh? Ternyata kita coba lihat, Imam Tirmizi mengatakan hadis ini hasanun sahih. Hadis ini hasan plus sahih. Udah hasan plus sahih lagi. Maksudnya apa? Ternyata beliau punya keterangan di situ, wabihi ya. Dan dengan hadis ini ba'du ahli ilmi ya, sebagian ahli ilmu mengamalkannya. Siapa? Ulama salafus saleh. Maka Imam Tirmizi punya kaidah, jika ada satu hadis lemah tapi ada ulama salafus saleh yang mengamalkannya, maka hadisnya bisa naik. Tapi bukan riwayatnya, tapi isi hadisnya. Nah, inilah yang pelik dalam ilmu hadis. Makanya ngaji ilmu hadis itu banyak pusingnya Pak daripada nyamannya. Beda kalau ngaji ilmu kolbu, ngaji tafsir itu beda ya. Kita kalau kajian kolbu itu merinding-merindingnya lebih banyak. Tapi kalau ngaji ilmu hadis, kepalanya berat nanti pulang. Ini ustaz nih ngomong apa ini gitu ya. Tapi begitulah ilmu hadis. Ilmu hadis itu akhirnya ada orang nanya ke saya, dia dokter, ustaz tolong dong ajarin cara mendeteksi hadis ini sahih atau tidak sahih. Karena dia dokter, gampang jawabnya. Pak dokter, jadi dokter itu berapa tahun? Kira-kira berapa tahun Pak? Ada anaknya yang dokter atau ada Pak dokter di sini?
ini? 5 tahun, koasnya 6 tahun lah ya. Maka saya jawab, ahli hadis umum, seperti dokter umum, minimal ngaji hadisnya bersama syekh, bukan sendiri. Talaqi, bersanad, minimal berapa tahun? 6 tahun itulah. Atau sekarang di ma'had kami, di tempat guru kami, Syekh Ali Mustafa Yaqub, Allah yarham, sekarang dipegang oleh anaknya, ya, Ustaz Ziaul Haramain, masih muda, tamat Madinah, alim. Beliau dulu, ya, Syekh Ali Mustafa Yaqub merumuskan jadi 4 tahun. Bisa Pak, tapi di India belum bisa. Di India masih 10 tahun. Maka di India itu ahli hadis itu terbagi 2. Ada ahli hadis bermazhab Hanafi atau Syafi'i, ada ahli hadis yang disebut Athari. Athari itu beda dengan Salafi, tapi mirip dengan Salafi. Miripnya apa? Mereka tidak bermazhab. Bedanya dengan Salafi, Salafi anti mazhab, kalau mereka tidak anti mazhab. Kalau di Indonesia mirip Muhammadiyah. Muhammadiyah itu di Indonesia tidak anti mazhab, tapi tidak terikat oleh mazhab. Bedanya, tarjih Muhammadiyah tidak semuanya ahli hadis. Sedangkan kelompok Athari di sana itu kebanyakan ahli hadis. Di antara imamnya ada Imam Al-Mubarakfuri, Syamsul Azim Abadi, ya, pensyarah Sunan Tirmizi dan Abu Daud. Mereka itu termasuk yang ngaji hadisnya lama. Maka di India, Bapak Saudara, makanya Allah kalau ngaji hadis, orang kalau sudah diijazahkan gurunya ngajar, dari dia umur 20-an sampai 70 umurnya, itu cuma ngajar 1 atau 2 kitab. Maka kalau mau cari penghafal Sahih Bukhari, Muslim masih banyak di India. Jadi pusat kajian hadis bukan Saudi, Pak, harus diketahui. Pusat kajian hadis sudah lebih dari 3 abad itu di India, Pakistan. Maka sanad ilmu hadis kita sebagian ke sana. 2007 sanad hadis pertama yang saya terima untuk Sahih Bukhari itu berasal dari Haidar Abad. Guru saya itu yang nguji disertasi Syekh Ali Mustafa Yaqub. Bapak Saudara makan Allah. Jadi kalau pusing masalah kok hadis bisa diteliti, ya iya, tapi cara menelitinya mirip kayak diagnosa dokter. Adapun yang diajarkan di kampus-kampus itu bukanlah menjadi dokter hadis. Di kampus-kampus hari ini hanya pakar teori-teori hadis. Bedakan di UIN, di Al-Azhar, bahkan di Madinah, di mana-mana hari ini kalau orang ngaji hadis itu cuma teori ilmu hadis. Kalau mau ngaji kitab hadisnya itu biasanya di ma'had-ma'had, di zawiyah-zawiyah, di tempat syekh-syekh. Oleh Kiai Ali Mustafa Yaqub dijadikan itu formal di Ma'had Darus Sunnah. Jadi kalau ada anaknya bagus bahasa Arabnya, Pak, kuliahkan S1 di UIN sembari masuk ke Darus Sunnah. Bapak Saudara makan Allah. Berdasarkan penjelasan ini, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau pensyarah Sahih Bukhari, mengatakan apa? Semua hadis keutamaan bulan Rajab itu cuma 2 jenis saja, dhaif, maudhu, dhaif dan lemah. Tapi tolong dibedakan. Ada orang tadi ingin beramal di bulan Rajab karena ingin mengikuti tradisi ulama salaf, itu boleh. Sekarang kita tinggalkan hadisnya dulu. Imam pakar hadis palsu namanya Ibnul Jauzi, dalam bab tentang Rajab dia punya kekhasan. Meskipun dia geli ngelihat hadis palsu, tapi dia kemudian tinggalkan hadis palsu, dia lihat amalan ulama salafus saleh. Dalam kitab At-Tabsirah beliau mengatakan, ulama salafus saleh terdahulu, salaf itu abad pertama, kedua, ketiga Hijriah, setiap kali masuk bulan Rajab maka mereka mempersiapkan diri untuk bulan Ramadan. Makanya meskipun hadis dhaif, maka itu dibaca. Apa hadisnya yang dibaca imam tadi? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Di riwayat lain wa barikna fi Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan kami ke Ramadan, berkahi kami di Ramadan. Hadis ini ittifaq, semua sepakat bahwa hadis dhaif, tapi orang beramal bukan karena hadis ini. Tapi ada ulama salafus saleh, disebutkan oleh Imam Ibnu Jauzi, beberapa ulama tabi'in membaca doa ini. Jadi, bolehkah kita baca doa ini karena ikut ulama tabi'in? Boleh, bahkan dianjurkan. Jadi silakan Pak, diaminkan kalau imam baca ini. Gak usah berdiri langsung, ya, aminkan aja itu. Kalau enggak, duduk aja. Walaupun kita duduk, kita dapat berkahnya. Kita ini kan sering minta doa ke kiai, ke syekh, ke ustaz. Sekarang dapat doa gratis dari hafiz Quran yang duduk di depan. Mau nggak? Ya, nggak mau. Susah-susah nyari kiai kemana-mana minta doa. Ternyata doa itu berlimpah di masjid ini. Dan saya suka sekali ini masjid, berapa jarak iqamat dengan azan? Itu keren Pak, bagus. Ini baru sesuai dengan fikih yang sahih. Jangan buru-buru. Di sebagian masjid 7 menit. Wajar kalau kita lihat ke belakang cuma 3 shaf. Jadi begini nih benar. Kalau tambahin lagi sebenarnya boleh Pak. Ya. Di Turki, ulama-ulama fikih bermazhab Hanafi, mereka ahli hadis. Mereka menggunakan hadis yang lain, bahwa
Nabi SAW salat subuh di akhir malam, udah mau deket-deket terbit matahari. Maka kalau Bapak ke sana, kita salat subuh begini Pak di luar. Ya, burung-burungnya kayak tadi. Jadi suasana kayak di Masjid Ayyubiyah saya tadi ya. Jadi awal datang ke sini ini kok kayak nggak di Jakarta ini ya, nggak kayak di Tangerang juga ini. Kayak di mana? Kayak di Turki rasanya. Burung-burung, cuma hati-hati ini nya macam-macam ya. Bapak saudara makan Allah. Nah, ini salah satu sunnah yang boleh diamalkan. Apa kata ulama kita? Imam Ibnul Jauzi mengatakan, jika engkau ingin mendapatkan keberkahan, keberhasilan di malam Ramadan, Lailatul Qadar, maka mulailah menanam semangatmu, amalmu dari bulan Rajab. Kalau kita nanam padi itu 3 bulan Pak, benar. Ditanam hari ini, setelah 1 bulan dia tumbuh, tapi juga tumbuh rumput bersamanya, maka kita bersihkan. Kata Imam Ibnul Jauzi, maka ulama salafus saleh dulu di bulan Rajab mereka mulai qiyamul lail, dicoba 11 rakaat, 20 rakaat setiap malam. Kadang kuat, kadang tidak, kadang kuat, kadang tidak. Dimasuk bulan Sya'ban, capeknya hilang. Jadi kalau udah masuk bulan Sya'ban, capeknya hilang. Apa yang harus dibersihkan? Kekurang-kurangannya dihilangkan. Ini yang disebut di bulan Sya'ban cukup merapikan apa yang sudah ditanam. Nanti di bulan Ramadan cukup memetik hasil. Karena kami punya rumus Pak. Coba lihat Nabi Yunus, berapa lama beliau di dalam perut ikan? 40 hari. Apa yang dia baca? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dan disebutkan di Quran, kalau bukanlah Zunnun, Nabi Yunus itu minal musabbihin, dari orang yang banyak zikir, tentu dia akan terkubur di sana sampai kiamat. Maka jika ingin qalbu ini tidak mati, tidak terkubur, coba amalkan zikir ini Pak. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Amalkan terus sampai nanti bulan Sya'ban, 40 hari. Coba 10 hari pertama bulan Sya'ban ganti zikirnya. Terus setiap malam qiyamul lail. Karena Lailatul Qadar itu bukan terjadi begitu saja. Masa orang Lailatul Qadar cuma ingin dapat Lailatul Qadar malam 27 terus tidur di masjid? Sejak kapan orang tidur di masjid dapat Lailatul Qadar? Kita lihat orang pindah tidur Pak, plok. Lailatul Qadar apaan? Nanti jam 2 bangun, Lailatul Qadarnya udah lewat, jam 12 udah lewat. Rata-rata rahasia-rahasia itu turunnya mulainya jam 12-an, tengah malam itu. Pas tengah malam itu, di situ banyak orang tertidur. Di saat tertidur itulah Allah lihat, Allah pandang kalbu yang masih hidup. Innallaha yanzuru ila qulubikum. Allah pandang kalbu yang hidup. Jadi coba Pak, latihan mulai malam ini. Coba kalau bangunnya agak lebih awal, jam 3, nanti sampai jam 4 rehat sebentar, jadi 1 jam beramal. Itu dahsyat, itu kalbunya akan luar biasa. Orang yang setiap hari jalan cepat setengah jam, jantungnya sehat, benar gak? Maka disebut dengan senam jantung. Kenapa kalau dokter yang ngomong, ayo Bapak ini punya masalah jantung nih, jalan cepat setiap hari setengah jam, kenapa patuh? Padahal tubuh ini bakal kita tinggalkan. Kenapa kalau dokter yang ngomong, buya yang ngomong, syekh yang ngomong, kiai yang ngomong, ustadz yang ngomong gak mau diamalkan? Apa masalah kalbu kita ini? Apa kata guru kita? Apa kata syekh kita? Apa kata nabi kita? Apa kata Allah, Rabb kita? Wa minal lail fatahajjat bihi nafilatan lak. Sebagian malam maka bangunlah. Pengen jadi wali Allah enggak Bapak Ibu saudara makan Allah? Pengen jadi wali Allah? Serius? Ingin jadi wali Allah? Bangun tahajud. Hanya itu maharnya, enggak ada lagi. Mahar jadi kekasih Allah di saat orang sibuk untuk memanjakan tubuh, dia sibuk memanjakan rohnya, kalbunya. Hubungan kita dengan Allah itu hubungan kita dengan roh. Kenapa? Allah menyebut wa nafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan rohku kepada tubuh manusia. Allah menyebut rohku, roh milikku. Oleh karena itu, ketika orang meninggal yang dibaca innalillah, itu sebenarnya kebahagiaan bagi roh orang mukmin. Kenapa? Dia pulang kampung. Saya mau tanya Pak, yang orang yang bukan orang sini senang nggak pulang kampung? Senang. Itu baru kampung fisik. Betapa indahnya dan nikmatnya, merindukannya si kalbu itu pulang kepada yang punya kalbu. Roh itu pulang kepada yang punya roh. Tapi Bapak ini mau pulang kampung, nggak pernah kirim bantuan untuk masjid kampung, nggak pernah kirim duit untuk orang tua di kampung, nggak pernah bantu saudara di kampung, nggak pernah nyapa orang kampung, nggak punya rumah lagi di kampung. Berani nggak pulang? Nggak berani pulang. Maka meskipun kita lagi merantau di dunia ini tubuh milik bumi Pak. Ini bumi yang punya, bukan tubuh rohani ini. Kita rohnya lagi merantau di sini. Maka rajin-rajin nabung. Ini hadis terakhir yang saya mau baca. Apa kata Nabi dalam hadis sahih riwayat Imam Tirmizi? Laqitu Ibrahima
lailatan usriyabi. Aku bertemu Nabiullah Ibrahim pada malam aku dimi'rajkan, diisrakan. Di mana itu? Di langit ketujuh. Jadi Nabi Muhammad ketemu Nabi Ibrahim di langit ketujuh. Karena langit itu tempat tinggalnya roh-roh suci, bukan tempat Allah. Tempat tinggalnya roh-roh suci. Hadis sahih Imam Bukhari. Di sini hadis riwayat Imam Tirmizi. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan, ya Muhammad, ini kabar gembira buat kita. Ya Muhammad, aqri minni assalam ala ummati. Tolong sampaikan salamku, rinduku, doaku untuk umatmu. Saya mau tanya Bapak Ibu, saudara-saudara, karena Allah, kita ini umat Nabi Muhammad bukan? Maka siapapun umat Nabi Muhammad, dia telah dapat salam ini. Itulah rahasianya. Kenapa kita harus berbalas? Dan akhirnya diabadikan salawatnya kita kepada Nabi Muhammad, itu disebutkan seperti salawat ke Nabi Ibrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itu hadisnya. Boleh pakai Sayyidina, boleh tidak, ya. Ya Allah, berikan salawat sayangmu kepada Nabi Muhammad sebagaimana engkau pernah tumpah ruahkan kepada Nabi Ibrahim. Itu rahasianya sebenarnya. Jadi kita dapat, Pak, kita dapat salamnya. Siapa yang menjawab salam ini dengan kalbunya, maka insya Allah dia terbebas dari neraka. Kenapa? Salam dari Nabi-Nabi Allah, pasti selamat itu dunia akhirat. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan, ini yang salam beliau itu ingin menyampaikan ini. Sampaikan kepada umatmu wahai Muhammad, inna fil jannah, sesungguhnya di surga itu ada air. Airnya sangat bening, tanahnya sangat subur. Wa annaha qay'an, tapi ingat, tanahnya sekarang masih kosong, subur tapi belum ada tanamannya, belum ada bangunannya. Berarti surga itu hamparan luas aja hari ini, dan kita belum punya istana di situ, belum punya kapling di situ. Apa kata Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam? Wa anna gharsaha, sesungguhnya tanamannya, aset-asetnya, kapling-kaplingnya, pondasi-pondasinya ada pada 4 kalimat yang sudah kita hafal dari kecil. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Disebut dengan tanaman surga. Di hadis Imam Bukhari, Nabi berkata ke Abu Musa al-Asy'ari, ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah, maukah kamu aku tunjukkan investasi surga, kanzun. Apa itu? La haula wala quwwata illa billahil azim. Maka ulama kita gabungkan hadis yang terpisah ini. Himbauan saya cuma satu, Pak, supaya salam Nabi Ibrahim ini terjawab. Coba kalau pagi jangan lupa zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wala quwwata illa billahil azim 100 kali. Sore 100 kali. Terus begitu sampai kita mati. Berarti kita telah membangun, telah investasi di surga. Ingat kali hadisnya tadi, wa annaha qay'an, bahwasannya surga itu tanahnya sangat luas, sangat subur, tapi tidak ada tumbuhannya. Kalau ingin bangun istana cuma 2 caranya. Sedekah, salat 12 rakaat. Sedekah bangun masjid, man bana lillahi baitan banallahu lahu baitan fil jannah. Yang bangun masjid, Allah bangunkan istana di surga. Yang kedua, siapa yang salat isnatai asyrata rakaat, yang salat 12 rakaat setiap hari, banallahu lahu qasran fil jannah, maka Allah bangunkan bagi dia istana di surga. Makanya duha itu 12 rakaat meskipun hadisnya dhaif. Kalau nggak sanggup ya 2-4. Nah, ini pesan Nabi Ibrahim, itulah pesan inti kita. Coba amalkan ini bulan Rajab, nanti Sya'ban tinggal hilang capeknya. Cukuplah capek bulan Rajab, nanti enaknya di bulan Sya'ban tinggal memetik hasilnya Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Jangan mulai di malam Ramadan. Nggak dapat Lailatul Qadar, Pak. Namanya Lailatul Naum dapatnya, malam penuh tidur. Baik, Bapak Saudara, makan Allah, kira-kira itu. Saya langsung saja ingin penjelasan tentang bahwa hadis dhaif itu boleh diamalkan untuk fadilatul amal. Sebetulnya seperti apa posisinya? Iya. Ulama Ahlus Sunnah itu beda pendapat mengenai hadis dhaif dan cara menentukan hadis dhaif. Oleh karena itu Imam Ibnu Hajar al-Asqalani menulis kitab banyak hal tentang itu, lalu menyimpulkan boleh beramal dengan hadis dhaif dengan syarat tidak meyakini itu benar-benar dari Nabi. Anggap saja itu amal ulama. Yang kedua, hadis dhaif itu dikuatkan oleh ayat atau hadis yang sahih atau hasan. Ini penting sekali. Dan yang ketiga, alla yakuna syadida dha'fin. Dhaifnya tidak parah, tidak sampai mungkar, matruk dan palsu. Untuk jenisnya tidak boleh untuk 2 hal, akidah dan hukum
hukum halal haram, bukan hukum fikih, masalah hukum ibadat. Ini ada kekeliruan. Seorang ustadz di Bogor, dia nggak bisa membedakan hukum halal haram dengan hukum fikih ibadat. Akhirnya kunut kan hadisnya diperdebatkan. Imam Syafi'i mensahihkan, murid Imam Syafi'i Ahmad bin Hanbal mendoifkan. Kata si orang ini, tidak boleh ikut imam yang kunutnya di waktu subuh karena hadisnya doif. Beramal dengan hadis dhaif dalam hukum tidak boleh. Ia bukan hukum fikih ibadat, tapi hukum fikih halal dan haram. Bisa bedain? Oleh karena itu, Syekh Zakaria Al-Kandahlawi menulis kitab namanya Fadailul A'mal. Orang India, ahli hadis, itu bisa bahasa Arabnya jago. Beliau mensyarah kitab Al-Muwatta 1 jilid menjadi belasan jilid. Itu terakhir yang saya tahu, ulama yang paling luas menjelaskan hadis itu orang India, yang sekarang pengikutnya disebut Jama'atut Tabligh. Orang taunya kan cuma khuruz-khuruz, orang nggak tahu kalau Maulana Zakaria ini ahli hadis, sanadnya nyambung kepada Rasulullah. Dan beliau ketika nulis Fadilah Amal, itu di setiap hadis di bagian bawahnya biasanya ada penjelasan, hadis ini dhaif oleh fulan, enggak sahih oleh fulan. Tapi bagian itu tidak diterjemahkan oleh penerjemahnya, sehingga bagi yang tidak faham, mereka kemudian mengatakan hadis dhaif nih. Bapak salamakan Allah. Namun, apakah ulama salafus soleh meninggalkan hadis dhaif? Saya sampai kepada kesimpulan, ulama salafus soleh ittifaq, sepakat beramal dengan hadis dhaif. Beramal, bukan berhujjah. Bisa bedakan? Beramal bukan berhujjah. Berhujjah itu berargumen. Berargumen itu dalam akidah dan hukum halal haram. Siapa yang mengatakan itu? Kita lihat Imam Bukhari. Imam Bukhari menulis kitab judulnya Al-Adab Al-Mufrad, kumpulan adab. Di situ ada hadis hasan, sahih, dhaif, semuanya ada di situ. Sekelas Bukhari. Murid Imam Bukhari Tirmizi, di dalam Sunan Tirmizi itu banyak hadis dhaif. Di dalam Sunan Ibnu Majah itu ulama salafus saleh banyak hadis dhaif. Siapa lagi? Bahkan Imam Malik berhujjah dengan hadis dhaif. Imam Ahmad berhujjah dalam hadis dhaif. Meskipun ada riwayat dari Imam Ahmad, jika kami meriwayatkan dalam bab halal haram kami ketat, selain halal haram kami longgar. Imam Ahmad. Maka jangan salah, hadis mengenai tadi, ya Allah berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikan kami ke Ramadan, itu hadis riwayat Imam Ahmad. Imam Ahmad mengamalkannya meskipun hadis itu menurut beliau dhaif. Berarti dia dhaifnya apa? Dhaif yang tidak terlalu dhaif, tidak berkaitan dengan akidah, tidak berkaitan dengan halal haram. Maka ulama ahli fikih selalu berbeda dengan ulama ahli hadis dari dulu, Pak. Makanya kiai-kiai NU itu beda terus sama kiai Muhammadiyah atau ustadz-ustadz salafi, beda terus, susah dipertemukan. Satu, ulama NU itu faqih, ahli fikih. Sedangkan selainnya lebih senang ngaji hadis. Kutub utara dan selatan. Seharusnya mereka itu ngobrol bareng aja, diskusi gitu ya, muzakarah, bukan malah hujat-hujatan sebagian. Jadi bolehnya yang kita temukan bahwa ulama salafus saleh ittifaq, ijma, boleh beramal dengan hadis dhaif. Tapi mereka berbeda pendapat, bolehkah dijadikan hujjah atau tidak, gitu Pak. Ini kebiasaan kita ya, orang Indonesia. Kalau memasuki bulan Ramadan, itu kan maghrib ya Ustaz ya, masuk Ramadan, 1 Ramadan gitu ya, maghrib. Ini saya ini orang Sumatera, saya orang Medan. Jadi kita orang tua tuh dulu ngajarin dulu, asal memasuki bulan suci Ramadan, kita harus berbenah diri. Artinya kita harus mensucikan diri. Mandi gitu, mandi sekujur tubuh dari rambut segala macam, bahkan dikasih kembang tuh dulu itu Ustaz ya, 60-an. Tapi kita belajar, akhirnya itu nggak ada gitu. Tapi mandinya tetap, itu menurut hadis seperti apa Ustaz? Kalau di kampung saya namanya balimau, Pak. Limau itu ya kembangnya itu. Jangan pahami kebiasaan lama dengan standar hari ini. Di zaman Nabi suruh orang mandi itu dengan kembang bidara. Iksiluhu bima'in wasidrin. Untuk orang mati aja yang paling harum, yang bisa menghilangkan bau orang mati itu adalah air plus sidrin. Sidrin itu bidara. Ya itu kembangnya ala orang Arab itu begitu. Di zaman dulu belum ada sabun. Sabun itu kan yang berbuih-buih itu baru ada belakangan Pak. Kesalahan penemunya. Awalnya kan sabun itu nggak berbuih. Tahu-tahu pas dibuat eksperimen berbuih. Tapi masyarakat lebih seneng berbuih itu dianggap sabun, padahal sabun yang benar nggak berbuih Pak. Deterjen itu, sabun berbuih itu deterjen. Sabun yang aman itu bukan yang berbuih itu sebenarnya. Maka dulu ulama-ulama kita untuk masuk Ramadan, masa mau nyambut Ramadan nggak ada persiapan kayak
kayak nyambut bulan biasa. Maka mereka supaya orang-orang dulu ini kan jarang mandi. Serius, orang dulu jarang mandi. Orang Eropa itu bilang yang ngajarin kami mandi Osmani, Turki Osmani. Dulu di Paris, di Hungaria, orang 3 bulan bisa nggak mandi. Musim subtropis kan dinginnya lama. Walaupun mereka junub, mereka nggak mandi, Pak. 3 bulan. Siapa yang ngajarin itu? Turki Utsmani. Kalau di wilayah Rusia itu Timur Leng. Itu yang ngajarin mandi. Mereka buat pemandian yang disebut hammam, pemandian umum. Itu dikasih minyak, dikasih apa biar harum. Kalau saya mandi dengan kemenyan boleh nggak sih? Boleh aja toh. Saya mau tanya, dulu adakah parfum yang ditaruh di depan itu, Pak? Nggak ada. Ya, dulu orang pakai apa? Ya pakai kemenyan, pakai gayu gaharu. Sekarang muncul khurafat di kalangan ahli ruqyah. Hati-hati. Nggak ada di hadis satupun, nggak ada di Quran satupun. Satu huruf pun tidak menyebutkan. Apa itu? Asapnya kemenyan, makanannya jin. Saya udah teliti, Pak. Banyak peruqyah ini suka ngobrol sama orang kesurupan. Orang kesurupan tuh lebih gila dari orang gila. Hati-hati. Orang kesurupan lebih gila daripada orang gila. Ngapain percaya dengan obrolannya? Yang gila siapa sih? Yang ruqyah atau yang diruqyah? Kurang cerdas ini. Masa percaya sama orang yang lagi kesurupan? Kesurupan itu kututup otaknya. Akal sehatnya udah nggak ada itu. Masa percaya yang begituan? Apa kata yang lagi kesurupan? Itu asap makananku, ya. Yang paling menyedihkan apa? Kan kita kalau orang lama itu ada kaligrafi nama-nama Ashabul Kahfi. Tanda kalau yang kesurupan itu jinnya, kalau iya ada jin di dalamnya, itu pembohong besar. Itu ada kaligrafi nama-nama Ashabul Kahfi. Dia bilang, saya tinggal di kaligrafi itu. Mana bisa jin tinggal di kaligrafi? Itu bohong besar itu. Maka hati-hati, Pak, ya. Ini khurafat gini, kita mau hantam khurafat tapi kemudian khurafat, akhirnya kaligrafi itu dihancurkan, padahal ada nama Allah di situ, ada nama orang soleh di situ. Jadi kalau ada tradisi begitu, Bapak nggak usah pakai kembang lagi, pakai Lifebuoy aja, Pak. Atau pakai apa lagi? Lux ya. Pakai yang harum. Dan itu lebih canggih daripada pakai kembang gitu. Tetap mandi. Itu zaman dulu orang jarang mandi, Pak. Mandinya di kali. Sekarang zaman modern. Ketika mau masuk bulan Ramadan, gak perlu turun ke sungai. Itu tradisinya, meskipun itu tidak haram, dia bisa menjadi haram jika bercampur baur laki perempuan buka aurat. Hati-hati loh ya. Tapi kalau misalnya gak ada campur baur, sama kayak kita mandi di kolam renang. Ini lucu juga, kawan saya hobi mandi di kolam renang campur baur laki perempuan, tapi dia mengharamkan balimau itu, Pak. Enggak connect, enggak stabil. Seharusnya istiqomah berpikirnya. Kalau haramkan ini, haramkan dong yang itu. Berhukum itu jangan setengah-setengah. Katanya udkhulu fisilmi kafah. Masuk Islam itu kafah. Gitu, Pak. Jadi silakan nanti tetap mandi, pakai minyak senyonyong, pakai apa kayak terserah, tapi pakai yang baru-baru itu lebih enak, Pak, ya. Gak usah pakai yang horor-horor itu. Enggak, itu uruf. Terakhir saya tutup dengan kalimat ini. Ulama ahli fikih dan usul fikih, ada dalam ilmu usul fikih namanya sumber hukum Islam yang bukan dari Quran, Sunnah, Ijma' Qiyas, tapi namanya uruf. Uruf itu tradisi. Tradisi yang berulang-ulang. Jika dia tidak bertentangan dengan satu dalil pun, maka dia disebut urfun sahih. Urf yang sahih, yang boleh. Tapi kalau bertentangan dengan satu dalil, contohnya campur baur nanti dengan laki perempuan, maka disebut urufnya. Ya, saya lihat di beberapa wilayah yang banyak sungainya masih begitu. Nggak perlu nunggu Ramadan, Pak, hari biasa juga begitu. Ini satu lagi, Ustaz. Kan menurut tadi Ustaz sampaikan, bid'ah itu ya. Sekarang kan kita tren kali dengan bid'ah itu. Sampai saya jujur aja, Pak, ya. Kita ini dorong tua, Pak, ya. Lihat anak-anak sekarang itu, aduh macam-macam deh. Suka membid'ahkan orang. Kita itu orang tua, kita ibadah dari dulu, Pak. Iya kan? Ya saya mau tanya gini, Pak. Bid'ah itu sebenarnya fikih, kan kalau fikih itu kan hukum, Pak, ya. Haram dan halal. Nah kalau bid'ah itu, karena dibilang bid'ah itu dolalah finar, neraka. Kan kita serem mendengarnya itu, tak? Loh, kita ibadah dibilang neraka. Sholat salah neraka, semua neraka. Loh, kapan dapat surganya? Jadi yang saya tanyakan, Pak, bid'ah itu sebenarnya bentuk apa? Kajian bid'ah itu berjilid-jilid sebenarnya, Pak. Bisa 12 pertemuan tentang bid'ah itu. Tapi kita ringkas ya. Bid'ah dalam bahasa Arab adalah syai'un muhdas lam yusbaq mislu. Perkara baru yang tidak ada contoh sebelumnya. Maka Allah itu disebut badi'. Allah itu pembid'ah. Kenapa?
menciptakan sesuatu tanpa ada konsep dan contoh sebelumnya. Semuanya ada dalam ilmu Allah. Allah nggak perlu contek. Maka Allah disebut badi', nggak disebut pembid'ah, Pak, bukan. Badi', ya, yang paling banyak buat hal yang baru-baru. Kata bid'ah muncul di hadis Imam Muslim. Hadisnya itu jelas sekali kaitannya masalah apa, ya? Masalah usuluddin, usulul ibadat. Apa kata Nabi? Iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauh-jauhlah kamu dari perkara yang baru. Kenapa? Kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap yang muhdatsah, setiap yang baru itu bid'ah. Baru yang apa? Yang baru dalam masalah agama, bukan dalam masalah selain agama. Tapi bid'ah itu berkembang maknanya. Contoh, antara sahabat Umar dan sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhuma, simbolnya sahabat-sahabat Rasulullah yang sangat dicintai oleh ulama ahlus sunnah, itu beda pendapat di awal waktu. Ini penting, coba Bapak dengarkan sebentar. Ketika meninggal 700 huffaz, penghafal Quran, Umar terburu-buru datang ke Abu Bakar sebagai khalifah. Apa kata Umar? Ya khalifatar Rasul, ijma'il Quran. Wahai khalifah Rasulullah, kumpulkanlah Al-Quran. Langsung Abu Bakar membelalak dan mengatakan, Hei Umar, hal taf'al ma lam yaf'alhu Rasulullah. Apakah kamu buat yang Nabi tidak buat? Coba lihat, ada dua definisi bid'ah. Bid'ah versi Abu Bakar, kalau Nabi nggak buat bid'ah. Sedangkan Umar mengatakan, bukan begitu wahai Abu Bakar. Akhirnya dijelaskan oleh Umar radhiyallahu ta'ala anhu, Abu Bakar, kalau kita mati, semua hafiz mati, nanti anak keturunan kita sampai zaman kita ini nih nggak ketemu lagi Quran, benar nggak? Maka diulang. Coba kamu bayangkan kalau kamu mati, guru-guru kita mati, murid-murid kita mati di medan juang. Apa yang akan dipakai oleh keturunan kita, umat Islam setelah itu? Akhirnya Abu Bakar bilang, Hei Umar, ente benar juga ya. Akhirnya Abu Bakar yang tadinya mengatakan bid'ah itu yang Nabi tidak buat, berubah makna jadi lebih menyempit. Oh, bid'ah bukan itu. Bid'ah itu sesuatu yang tidak ada maslahat. Apa arti maslahat? Kebaikan-kebaikan untuk umat Islam juga dan umat manusia secara umum. Akhirnya mereka berdua cari mana anak muda yang lagi ngejreng, ngejos, bisa dibuatkan bagi dia program mengumpulkan Quran. Abu Bakar, Umar kemudian mengatakan, oh iya, ada Zaid bin Thabit. Datanglah mereka ke Zaid bin Thabit. Ketika datang ke Zaid bin Thabit, tanggapan Zaid sama, wahai Abu Bakar, hai Umar, apakah hal taf'alani ma lam yaf'al bihi Rasulullah? Apakah engkau buat yang Nabi tidak buat? Jadi Zaid juga berpikiran bid'ah itu yang Nabi tidak buat. Yang paling cerdas ngomong kan Umar ngomong lagi, jelasin lagi. Akhirnya Zaid mengatakan, oh gitu ya. Tapi Abu Bakar, jika engkau perintahkan aku memindahkan gunung terlihat, bisa aku pindahkan. Tapi kalau Quran mau dikumpulkan, Quran itu terkuburnya di dada orang. Maka ulama kita mengatakan ini, Pak, sudurul ulama kuburul asrar. Kolbunya ulama itu adalah kuburan dari rahasia-rahasia Allah. Quran, hadis, ilmu itu ada di dadanya ulama. Maka hati-hati sama mereka, benar-benar beradab kepada mereka. Maka bid'ah itu apa? Datanglah imam salafi, bagus sekali ta'rifnya, definisinya, tapi tidak diikuti oleh pengikut salafi. Imam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan al-bid'ah itu dua. Seperti definisi Imam Syafi'i, lalu dia buat definisi sendiri. Apa definisi Imam Syafi'i yang dipakai Ibnu Taimiyah? Kullu syai', segala suatu khalafal kitab was sunnah wal ijma' wal athar wal qiyas. Kira-kira begitu? Fahuwa bid'ah. Segala suatu yang menyalahi kitab, sunnah, ijma', qiyas, athar, maka disebut dengan bid'ah. Itu satu. Yang kedua, malam yadulla alaihi dalilun syar'i, yang tidak ada dalil syariatnya. Dalil itu ada 4 yang disepakati, lebih dari 10 yang diperdebatkan, termasuk tadi uruf, tradisi, maslahat, itu masuk semua. Perkataan amalan ulama ahli Madinah, itu masuk semua. Bapak saudara makanan Allah, makanya jika ada sesuatu yang dibid'ahkan berdasarkan 4 tadi, maka dia bid'ahnya final. Tapi jika ada satu bid'ah, satu amalan dianggap bid'ah oleh sekelompok orang, tapi tidak dianggap bid'ah oleh ulama lain, khususnya ahli fikih. Nah ini ingat, yang punya otoritas mengatakan ini bid'ah bukan ahli hadis, tapi ahli fikih. Kita ulangi, yang punya hak otoritas mengatakan ini bid'ah bukan ahli hadis, tapi ahli fikih. Kenapa? Karena bid'ah itu
kategorisasi hukum syariat. Hukum itu ada 5, bid'ah itu terhukumi dengan 5 itu. Maka bid'ah bukan hukum. Contohnya, Ibnu Abbas membid'ahkan sholat di atas sajadah. Tapi sekarang kita bid'ahin nggak Pak? Berarti bid'ah itu berkembang juga. Dulu di zamannya ayah Buya Hamka, beliau dibid'ahkan karena ceramah pakai dasi dan pakai jas. Dianggap mirip sama Belanda, londo gitu. Kalau di kampung saya disebut Belanda itu bangsat, orang bangsat kau gitu. Jadi kalau tasyabbuh, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, menyerupai satu kelompok bagian dari mereka. Tapi sekarang kiai-kiai yang dulu mengharamkan itu, di bawahnya sarung, di atasnya jas. Ya bagus juga sih jadinya. Cuma saya nggak nyaman Pak ngeliatnya. Tapi bagus juga kan? Orang pakai jas, di bawahnya sarung, dalamnya ada baju koko. Tapi sampai hari ini saya nggak nyaman gitu. Guru-guru saya pakai itu. Mending sekalian seperti ulama Uzbek, pakai jasnya selutut. Ada jas namanya selutut. Itu lebih sesekali kita pakai Pak kesini. Cuma musim dingin dulu, kita nggak ada musim dingin di sini. Bapak saudara karena Allah. Jadi pendek cerita, bid'ah itu apa? Bid'ah itu yang nggak ada dalilnya, bukan yang Nabi tidak buat. Masalah ada dalil dan tidak dalil itu kemampuan ahli fikih dan ahli hadis digabung. Masalahnya hari ini orang kadang pakar hadis nggak ahli fikih nggak pakar hadis. Itulah sebabnya sampai hari ini Bapak masih debat Yasinan, masih debat Sayyidina, masih debat zikir jamaah, masih debat doa jamaah, karena nggak nyambung itu. Kalau faham fikih selesai Pak masalahnya. Nah nantilah kita bahas, udah 6:30 lewat. Baik Bapak Ibu saudara makan Allah, semoga pertemuan ini Allah berkahi. Allah jadikan duduk kita duduk yang diridhai oleh Allah Ta'ala. Allah pandang kita dengan pandang ridhonya, pandangan rahmatnya, dan jadi orang yang menjawab salamnya Nabi Ibrahim. Mari bangun surga kita, mari investasi surga kita.